Perseroan terbatas. Apa sih perseroan terbatas? Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PT dan syarat-syarat pendirian PT. Supaya lebih jelas, materi ini ada di halaman 139 sampai 144. Perseroan terbatas atau PT dalam bahasa Belanda adalah Namsvenootschap, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Syarat umum pendirian PT adalah fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur, nomor NPWP penanggung jawab, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran, surat keterangan RT atau RW khusus luar Jakarta, kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza, ruko, dan tidak berada di wilayah pemukiman, siap disurvei. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pendiri minimal terdiri dari 2 orang atau lebih. Nama perusahaan, susunan pemegang saham, akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menetapkan nilai modal dasar dan modal disetor. Klasifikasi perusahaan, PT kecil, modal setor lebih dari 50 juta. PT menengah, modal setor lebih dari 500 juta. PT besar, modal setor lebih dari 10 miliar. Pengurus terdiri dari minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Akta notaris yang berbahasa Indonesia. Mekanisme pendirian perseroan terbatas. Mendirikan PT harus punya akta resmi dibuat oleh notaris, di dalamnya dicantumkan nama lain, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Syarat mendapat izin dari Menteri. PT tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akta pendirian memenuhi syarat UUD. Modal paling sedikit yang ditempatkan dan disetor sebesar 25% dari modal dasar. Didaftarkan ke pengadilan negeri setempat dan kantor pendaftaran perusahaan, diberitahukan dalam lembaran negara. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pendirian PT. Pertama, dalam prosedur pendirian PT, bagi para pendiri PT harus datang ke kantor notaris untuk membuat akta pendirian PT. Kedua, saat datang ke kantor notaris, para pendiri harus sudah memiliki 3 calon nama PT dengan 3 suku kata, tidak boleh menggunakan serapan asing, dan sudah harus memiliki maksud dan tujuan pembuatan PT. Ketiga, setelah datang ke kantor notaris dan pembuatan akta pendirian selesai, notaris akan mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pengesahan akta pendirian PT. Keempat, setelah akta pendirian disahkan oleh Kepala Direktorat Perdata, Kementerian Hukum dan HAM, akta pendirian yang sudah disahkan beserta surat keputusan pengesahan akan dibawa ke kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah domisili PT tersebut. Kelima, setelah ke kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri, para pendiri membawa akta, SK, dan surat dari Panitraan Pengadilan Negeri ke kantor Percetakan Negara untuk menerbitkan berita negara. Keenam, berikut berkas-berkas yang harus diberikan ke kantor notaris. Halo, sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang struktur permodalan perseroan terbatas. Struktur permodalan PT. Perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. Yang termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal.
Modal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, modal perseroan atau modal dasar, modal yang disanggupkan atau ditempatkan, modal yang disetor. Modal perseroan atau modal dasar yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akte pendirian. Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31-32 UU Nomor 40 Tahun 2007, yaitu modal paling sedikit sebesar 50 juta. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007, paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Perubahan besarnya jumlah modal perseroan harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Macam-macam perseroan terbatas. Pertama, ada PT terbuka. Merupakan perseroan terbatas yang menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Contohnya adalah PT Bank Sentral Asia Tbk. 2. PT tertutup. Modalnya berasal dari kalangan tertentu, seperti keluarga dan kerabat. 3. PT kosong. Perseroan sudah ada izin usaha dan izin lainnya, tapi tidak ada kegiatan. Keuntungan membentuk perusahaan PT. Pertama, sistem kepemilikannya jelas. Kedua, kemudahan untuk penambahan modal. Ketiga, keberlangsungan perusahaan secara berkelanjutan. Kelemahan perusahaan PT. 1. Membutuhkan dana yang besar. Kedua, membutuhkan akta notaris dan izin khusus. 3. Potongan pajak yang tinggi. Hal-hal hasil RUPS untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pertama, perubahan atas nama perseroan atau tempat kedudukan perseroan. 2. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan. 3. Perubahan jangka waktu berdirinya perseroan. 4. Perubahan besarnya modal dasar. 5. Perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetor. 6. Perubahan perseroan dari status tertutup menjadi terbuka dan bisa juga sebaliknya. Hasil RUPS yang cukup didaftarkan saja. Pertama, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Penambahan modal ditempatkan atau disetor. Struktur organisasi perseroan terbatas. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham, lalu Dewan Komisaris, Direksi, dan terakhir manajer. Wewenang rapat umum pemegang saham. Pertama, mengangkat atau memberhentikan direksi dan dewan komisaris. 2. Membuat garis besar kebijaksanaan badan usaha. 3. Menggesahkan neraca laba rugi dan pembagian dividen untuk pemegang saham. Tugas dewan komisaris. 1. Memberi nasihat kepada direksi. 2. Mengawasi perusahaan dan membela kepentingan pemegang saham.